seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasihnya kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah bersyukur dan memuji namanya di minggu 8 setelah Trinitas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Bintang Prabudia dari BR 615 ayat 1 tambah 3 tambah 6. Oh
mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai terang bening, kuasa damai terang bening. Shalom. Bapak Ibu mudah-mudi, mari kita buka data ibadah kita Minggu 21 Juli 2024, nomor 020-PJ-HKIP-V-7-2024. Tema ibadah kita Jehovah Marmahani Bangsona, atau Tuhan menggembalakan umatnya. Yang pertama jadwal ibadah kategorial dan latihan kor atau vokal di gereja serta dengan organisasi belum ada perubahan, tetap seperti jadwal yang lama. Yang kedua, statistik hadiran jemaat Minggu 14 Juli 2024, 25 orang, sekolah Minggu 6 orang. Yang ketiga, titik atau pengumuman ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua jemaat agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pendeta, tiga pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Melihat amangan lewat Kakak Apostol Bulung, kondisi kita beribadah mungkin karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau kesibukan yang selalu tidak bisa ditinggalkan. Bersama ini disampaikan terhadap seluruh jemaat karena kondisi sekarang ini bisa dikatakan agak memanas, termasuk banyak ragam yang kita dengarkan, penyakit di mana-mana, kejadian kecelakaan dan hipnotis yang berkembang. Kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu inang, mari kita masih beta-beta atau karamata satu hari Minggu nama ihud semakin seluruhnya jemaat HKIP Penerangan Jambi ikut beribadah di gereja. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi kasih tanda syukur kepada Tuhan melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah sebagaimana yang sudah tetap diberitahukan, tempat ibadah kita masih tetap di tempat ini walaupun sertifikat ini sudah kita sampaikan ke pusat HKI, tetapi kita tetap beribadah di sini menunggu proses kita menegakkan gereja kita di tempat yang seperti yang sudah kita bicarakan di hari Minggu yang sudah lewat. Tidak ada problem dan tidak ada masalah. Dan kalau ada pun di luar yang mengatakan ini dan itu kata-kata daripada orang yang tidak bertanggung jawab. Semakin motivasi semangatmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah yang sumber segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Yang keempat, surat masuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Konper PGI
wilayah Jambi, Komisi Perempuan Jambi, 14 Juli 2024 nomor 28 Komper garing 2024 perihal undangan ibadah. Kepada yang terhormat Ibu Sri Bapak Ibu Gembala, Ketua Wanita Jemaat HKIP Penerangan Jambi di tempat Salon PGIW Jambi, semua dalam keadaan sehat. Kami mengundang Ibu Gembala, Ketua Wanita beserta anggotanya untuk dapat hadir dalam ibadah rutin Komisi Perempuan pada hari tanggal Selasa 23 Juli 2024 pukul 15 WIB sampai selesai. Tempat GPIB Maturia Jambi, alamat Jalan Otto Iskandar Dinata, Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dalam pelayanannya Ketua Komper PDIW Jambi TDM Herni Biwowo STH, Sekretaris Komper PDIW Jambi Maya Ratu, mengetahui MPH PDIW Jambi Pendeta Y. Beli Wow. Jadi hari Selasa diarahkan untuk kaum ibu persekutuan wanita supaya dapat mengikuti ibadah seturut dengan surat yang kita bacakan tadi. Yang kelima, pada Minggu 28 Juli 2024 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Renungan Alkitab untuk 1 minggu ke depan tetap disediakan oleh gereja kita. Diharap kita membagi waktu untuk tetap membaca Alkitab atau membaca renungan yang dikirim dari WA Group. Laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2 dikatakan seperti ini: bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najat. Pemasukan persembahan pertama ke bulan ketiga dan ucapan syukur dari keluarga Aman Tarosit 2 Pandiangan Berua Merita, mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun Inang Berua Merita yang ke-33. Doa dan harapan kita, Tuhan semakin memberikan umur yang panjang, memberkati seluruh pekerjaan dan menjauhkan mara bahaya dan kecelakaan atau kekecewaan dalam menjalani kehidupan. Harapan kita keluarga semakin diberkati. Yang kedua, dari keluarga Sidua B. Pendeta Inang Buru Siburian mengucap syukur kepada Tuhan untuk ulang tahun pernikahan yang ke-12 tanggal 14 bulan 7 yang ke-12 tahun. Doa dan harapan kita, semoga keluarga semakin diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat di dalam menjalani seluruh pekerjaan keluarga, jauh dari mara bahaya dan tetap sukacita menyertai keluarga. Uang keluar sudah kita lihat di situ Bapak Ibu, bersama dengan rekapitulasi. Andaikan ada salah tulis jumlah dan nominal dan nama, kami mohon maaf, tolong dikoordinasi ke story untuk dapat kita perbaiki kembali. Kas pembangunan 810.000, tertulis di Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sedikit pemberitahuan yang tidak dituliskan di sini, seperti yang sudah kita bicarakan di hari Minggu yang lewat, yang aturannya tempat gereja kita sudah akan dimasukkan alat berat. Kami berhubung sesuai dengan koordinasi ke pihak yang mau mendatangkan alat berat, alat tersebut masih ada pekerjaannya di Muara Bulian, dan nanti secepatnya kalau alat itu sudah kembali ke Jambi akan dikoordinasikan oleh pihak yang menjawab untuk
untuk meratakan tempat ibadah kita. Akhirnya pimpinan jemaat bersama dengan seluruh jajarannya menyampaikan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom. Doa warta dan doa syafaat kita serahkan terhadap Imam Sidua Dormai. Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaan hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku
dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan. Sampai sejauh itu membaca firman Tuhan, kita bernyanyi. Presiden ke-16 Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln pernah berkata demikian: jika ingin mengetahui sifat asli seseorang, maka berikan dia jabatan. Jika ingin mengetahui sifat asli seseorang, maka berikan dia jabatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari kata-kata ini juga lah yang pernah dikatakan oleh seorang yang bernama Basuki Cahayapurnama atau yang terkenal sebagai nama Ahok pada masa panas-panasnya pemilu, pada masa panas-panasnya kampanye dalam pemilihan gubernur Jakarta. Nah, dalam hal arti ini pun bukan sembarang perkataan yang dikatakan oleh yang mengatakan yang tersebut, Abraham Lincoln. Artinya yang pada dasarnya perkembangan zaman, bertambahnya hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, banyak orang mengejar kepemimpinan demi 3 hal: harta, tahta, dan kekuasaan. Sehingga fungsi asli dari kepemimpinan itu hilang bersama dengan apa yang dia inginkan. Maka dia mengatakan jika ingin mengetahui sifat asli seseorang, beri dia jabatan. Nah, tadi saya mengatakan ada 3 hal yang dapat menghancurkan manusia: harta, tahta, dan kekuasaan. Nah, ketiga hal ini identik, sangat-sangat identik dengan namanya kepemimpinan atau leadership, atau yang lebih kita kenal pada saat ini adalah seorang gembala. Nah, entah mengapa, memang hal ini adalah hal-hal yang benar-benar buruk yang dapat merusak citra seseorang, terlebih dalam kepemimpinan tadi. Nah, kita yang dikasihi, demikian juga dengan seorang tokoh yang bernama Daud. Ketika dia adalah seorang yang gembala pada masa mudanya, Tuhan memakai dia. Tuhan memakai Daud menjadi seorang raja yang besar di Israel. Namun, pada dasarnya juga Daud merupakan seorang manusia. Ketika dia telah mendapatkan harta, tahta, dan jabatan tadi, dia memiliki segala sesuatunya, dia lupa akan janjinya kepada Tuhan. Dia pernah berjanji kepada Tuhan, ketika Tuhan menjadikan Daud sebagai raja, dia harus menjadi raja seperti seorang gembala yang memimpin, merawat, serta membimbing kawanan dombanya atau redanya. Nah, tadi saya katakan Daud adalah seorang manusia. Ketika pada masa jabatan yang tertinggi, dia lupakan janjinya, sehingga dia membuat Uria menjadi barisan yang terdepan di dalam hal peperangan,
supaya Uria benar-benar mati dalam peperangan tersebut, dengan tujuan supaya Daud mengambil istri daripada Uria yang bernama Bathsheba. Nah, sehingga terjadilah perzinahan yang luar biasa yang melukakan hati Tuhan dan melukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan menghukum Daud dengan beberapa kali anaknya tidak dibiarkan hidup, sehingga dia benar-benar merata. Dia merebahkan dirinya seperti debu selama 1 hari 1 malam lamanya. Namun Tuhan tetap menjawab doa-doa daripada Daud. Kita yang dikasihi, sangat banyak jenis-jenis gembala di dunia ini, namun hanya satu gembala, hanya satu yang gembala, benar-benar gembala, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat yang 11, Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik." Dikatakan, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik bagaimana selayaknya seorang gembala tersebut, bagaimana layaknya seorang pemimpin tersebut. Bahkan dalam Kidung Jemaat pun sangat banyak. Dalam Kidung Jemaat sangat banyak beberapa lagu yang menggambarkan Yesus adalah gembala. Bahkan dalam buku ND, kalau kita tadi menghayati lagu buku ND nomor 188 atau buku nyanyian nomor 188 dikatakan, "Yahovah sifat mahana, Tuhanlah gembala." Oleh karena itu, kita yang dikasihi, yang menjadi topik tema pada firman Tuhan terlebih dalam ibadah pada saat ini, yaitu Tuhan mengembalakan umatnya. Tuhan mengembalakan umatnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Yeremia ini dituliskan oleh Nabi Yeremia tersendiri. Dituliskan oleh Nabi Yeremia tersendiri, salah satu dari keempat nabi besar yang berada di Perjanjian Lama. Di antaranya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Yeremia adalah salah satunya. Dia berasal dari satu desa yang kecil dan bernama Anatot. Dia anak dari seorang imam. Nah, pada masa pelayanan Yeremia, Tuhan memakai dia pada masa mudanya. Tetapi dia mengatakan dengan menolak Tuhan bahwasanya aku adalah seorang yang muda, bahkan aku tidak pandai berkata-kata. Yeremia mengatakan demikian. Aku adalah seorang yang muda, bahkan berkata-kata pun saya tidak pandai. Tetapi bukan menjadi alasan dia adalah seorang yang muda, bukan menjadi alasan dia adalah tidak berpandai berkata-kata, bukan menjadi alasan tua muda atau lain sebagainya. Tuhan memakai. Bahkan orang jahat sekalipun, jika Tuhan menginginkan, Tuhan pasti akan pakai. Nah, karena Tuhan benar-benar adalah gembala yang memberi teladan terlebih dahulu, memberi contoh baru menyuruh kawanan dombanya. Kita dikasihi pada dalam pasal 23 ini, Yeremia menyebutkan tentang bagaimana karakteristik daripada raja-raja Yehuda. Ketika masa-masa Israel dahulu, Israel terbelah dua, jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, pada masa ini, pada pelayanan Nabi Yeremia, bangsa Yehuda ini termasuk dia adalah ibu kota daripada Israel Selatan. Nah, makanya Israel Selatan merupakan langsung raja-rajanya tersebut keturunan langsung daripada Daud. Dan Israel Utara, ibu kotanya ialah bangsa Samaria yang tak kenal dan tidak memiliki Tuhan. Nah, Nabi Yeremia dia melayani bangsa Yehuda pada masa pembuangan ketika bangsa Yehuda dibuang oleh Allah dan dijajah oleh bangsa Asyur bertahun-tahun lamanya. Tetapi Tuhan memakai Yeremia untuk kembali, supaya bangsa ini kembali dari hadapan Tuhan. Dalam pasal 23 ini Yeremia menubuatkan tentang raja-raja Yehuda yang berasal dari keturunan Daud. Nah, dengan tujuan supaya Yeremia menegur raja-raja itu sebagai gembala-gembala yang jahat. Kenapa demikian? Yang pertama, raja-raja jahat tadi memerintah dengan sesuka hatinya. Dan yang kedua, raja-raja keturunan Daud tadi dia memerintah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memerintah atau menjabat demi hidup yang mewah. Nah, sehingga Tuhan Allah membuang bangsa Yehuda dengan tujuan supaya habis atau lenyap sudah keturunan dari Daud,
supaya bangkit raja-raja yang baru yang benar-benar mengenal Allah. Nah, kalau kita juga melihat bagaimana histori atau sejarah daripada dosa yang benar-benar dilakukan oleh bangsa Yehuda, yaitu dosa-dosa yang sangat gemar mereka lakukan, yaitu penyembahan berhala. Sejak pada zaman dahulu pun, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dosa yang sangat dia cintai, bangsa Yehuda cintai, yaitu menyembah berhala. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari lamanya, dan bangsa Israel berpikir bahwa Musa tidak akan kembali, mungkin dia sekali akan mati dan lenyap. Nah, oleh karena itu mereka membuat patung lembu emas sebagai Tuhan mereka. Artinya kembali lagi pada masa-masa yang dia gemari. Nah, tetapi sekali lagi Tuhan tetap kembali, karena umat Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan, sekalipun mereka terbuang, sekalipun mereka bercerai-berai, Tuhan tetap mengumpulkan mereka, karena Tuhan memiliki satu janji kepada bangsa Israel, kepada umat-umat Israel, bahwasanya keturunan mereka akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika pada masa pembuangan tadi, Allah benar-benar murka, sehingga dia mengatasi bagaimana caranya tersebut. Dia membuang, dia membiarkan bangsa ini dijajah demi melenyapkan semua keturunan Daud pada masa itu. Lalu, apakah Allah melepas tangan atas kejadian tersebut? Lalu, apakah Tuhan membiarkan bangsa itu terbuang begitu saja? Tidak. Di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan demikian. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menundukkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di sana dinyatakan bahwa kehadiran raja baru akan datang, telah dijanjikan akan menjadi tunas yang baru, akan menjadi tunas yang adil bagi Daud. Bahkan gembala yang dinyatakan juga adalah gembala yang rela menghilangkan nyawanya demi kawanan domba yang jelas dia adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia membawa pembaharuan. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan disalibkan, dia membawa keselamatan. Artinya, tidak ada gembala yang lebih baik selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yohanes 10 dan Yohanes 10 ayat yang 11 dikatakan, salah satu dari perkataan yang menyatakan akulah, salah satunya akulah gembala yang baik. Ada 8 perkataan yang menyatakan akulah, dan salah satunya dia menyatakan akulah gembala yang baik. Kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di negara Israel, gembala merupakan salah satu pekerjaan yang sangat rendah. Gembala merupakan salah satu pekerjaan yang sangat-sangat rendah. Memang tampaknya sepele, tampaknya sangat kecil, karena dia hanya mengembalakan, kesehariannya berada di padang rumput, mengawasi dan mengembalakan domba-dombanya. Tetapi gambaran seorang gembala tidaklah mudah. Menjadi seorang gembala tidaklah mudah. Menertibkan kawanan domba yang sangat-sangat banyak tidaklah mudah. Makanya pada bangsa Israel, gembala tidak hanya satu. Mungkin sekali dia ada 2, 3 ataupun lebih dalam mengembalakan kawanan domba. Bahkan ketika mereka mengembalakan kawanan domba yang bukan miliknya, ketika kehilangan satu saja, mereka harus bertanggung jawab. Makanya dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Injil dinyatakan ada satu perumpamaan gembala yang baik. Ketika gembala mengembalakan 100 ekor dombanya, 99 ekor aman dan 1 ekor domba tersesat, gembala itu pasti akan mencari domba itu demi mencari satu domba itu. Dia rela menghilangkan nyawanya, dia rela menaruhkan nyawanya demi satu domba tersebut. Tetapi ketika dia mendapatkan domba itu, dia akan sangat bersuka cita, bahkan berpesta pora akan domba yang dia dapatkan. Alkitab menjelaskan beberapa tokoh yang menyatakan adalah seorang gembala dengan memiliki karakteristik. Yang pertama, seorang gembala yang kita katakan adalah seorang yang berani. Dan yang kedua,
seorang gembala yang Alkitab tuliskan adalah seseorang yang kuat. Dan yang ketiga, seorang gembala yang Alkitab nyatakan adalah seorang yang rela berkorban. Pada umumnya, kata gembala memang terdapat pada sistem gerejawi. Ketika kita mendengar kata gembala, kita berpikir memang seakan-akan gembala tersebut adalah sistem kepemimpinan dalam satu gereja. Tetapi pada masa ini, gembala atau kepemimpinan tersebut tidak hanya terdapat dalam satu gereja saja, melainkan di dalam satu instansi, persekolahan maupun pekerjaan, bahkan dalam keluarga pun perlu yang namanya pengembalaan, kepemimpinan ataupun leadership. Nah, sehingga ketika apa yang kita gembalakan itu adalah gagal, ketika apa yang kita pimpin tidak berhasil, apakah sepenuhnya itu adalah hasil dari yang bawahan kita punya? Tidak, melainkan itu tergantung bagaimana kepemimpinan seseorang. Pada dasarnya banyak pemimpin, sangat banyak pemimpin yang selalu mengharapkan keberhasilan, bukan kegagalan. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kegagalan. Lalu ketika kegagalan itu ada, ketika kegagalan itu terjadi, apakah sepenuhnya salah anggota? Jawabannya tidak. Kebobrokan, kesalahan, kegagalan kerap terjadi, tetapi mari kita introspeksi diri sebagai pemimpin, sebagai seseorang yang digembalakan dalam gereja, pekerjaan dan keluarga. Sudahkah kita memberikan contoh yang baik akan hal tersebut? Yang dikasihi oleh karena itu, mari kita jadikan Yesus sebagai teladan yang melandaskan sesosok gembala yang baik atau seorang pemimpin. Ketika Tuhan Yesus sudah mengembalai kita, rasa ragu, bimbang dan khawatir tersebut tetap pasti ada. Tetapi apakah ketika kita menyatakan Tuhan adalah gembala, ketiga hal tersebut tadi, ragu, bimbang dan khawatir, ada dalam kepala kita, apakah kita dapat menyatakan bahwasanya kita tidak memiliki jawaban? Tidak, melainkan sepenuhnya mari kita bawa dalam doa kita. Biarkan Tuhan menggembalakan kita dalam kepemimpinannya melalui firman Tuhan yang boleh bisa dengarkan setiap saat. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita di dalam satu minggu. Amin. Kita bernyanyi. Selamanya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.